Balik lagi sama aku Rudana, dan video kali ini kita akan membahas satu buah mechanical keyboard yang ya bisa dibilang mechanical keyboard kekinian atau modern. Sebenarnya ini bukan mechanical keyboard pertamaku, karena zaman dulu di lini pekerjaanku juga aku udah pernah pakai mechanical keyboard yang jadul, yang gede, yang keycapnya nggak bisa diganti, yang harus wired, tidak wireless, dan juga nggak ada RGB-nya sudah pasti. Jadi ya sekarang kita akan membahas satu buah mechanical keyboard Atlas 61 by Pressplay ID. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya aku mau disclaimer dulu karena aku bukan ahlinya mechanical keyboard. Aku juga out of interest, out of curiosity. Akhirnya inilah mechanical keyboard yang ada di depan aku, dan Atlas 61 ini merupakan salah satu ya, line up dari Pressplay ID. Salah satunya lagi ada namanya Apollo 61. Nah, di paket pembelian kalau kalian penasaran, sebenarnya disertakan ada beberapa, yaitu ada keycap puller, ada switch puller, dan juga dari keyboardnya sendiri, dan juga ada manual, dan juga USB-C braided yang sudah cukup bagus. Nah, dari situ sebenarnya Pressplay sudah menunjukkan keseriusannya buat masuk ke dunia mechanical keyboard. Nah, dari boxnya sendiri, boxnya kayak gini. Boxnya cukup sederhana, memang tidak ada apa-apa yang menarik untuk dilihat atau gambar yang fancy-fancy, tapi ya cukup esensial, nggak perlu yang aneh-aneh. Yang penting isinya yang bisa direpresentasikan kira-kira akan jauh lebih bagus daripada box gitu, teman-teman. Sedikit unbiased dan juga sedikit banyak aku ini user experience aku, dan sini udah ada beberapa catatan. Jadi dari yang pertama adalah build quality. Nah, build quality aku bisa bilang memang semuanya plastiki, semuanya bentuknya rasanya rasa plastiki, tapi ini berat. Jadi aku nggak tahu ya untuk mechanical keyboardnya apakah akan se-hefty ini atau agak seberat ini. Kalau aku coba flex, nggak tega sih. Tapi dia nggak nge-flex sama sekali, dan dia cukup sturdy walaupun dia plastik, dan dia cukup kuat sih menurut aku. Dan dari sisi body memang tidak banyak yang diberi ornamen-ornamen aneh-aneh. Dia di bagian depan ada USB-C slot, yang ini adalah untuk menghubungkan si keyboard ini untuk mode wired ke PC ataupun laptop kalian, ataupun mungkin ke handphone kalian. Dan di bawahnya tidak ada apa-apa, hanya ada 4 buah rubber feet. Yang ini sebenarnya tidak bisa di tilt, jadi nggak ada option buat nambah ketinggian. Dan tombol on off untuk menyalakan atau mematikan si wireless mode-nya Atlas 61 ini. Spec wise, Atlas 61 ini memang menggunakan switch yang tidak terlalu tactile, yang artinya nggak nendang balik atau tidak ada feel untuk melawan gitu ya. Ini dia pakai Kailh Blue switch, dan keycapsnya diklaim menggunakan ABS double shot, yang mana mungkin sedikit lebih, ya bisa dibilang keycapnya tidak lebih tinggi kualitasnya dari yang Apollo 01, karena diklaim setelah mungkin pemakaian 1 tahun secara intensif akan ada mark kayak minyak gitu, kayak bekas-bekas tangan gitu berminyak. Katanya, aku juga belum nyobain sampai setahun sih. Nah, kalau dari feel aku ngerasa switchnya ya memang gimana sih, switchnya lebih ke arah switch yang memang kalau didengar suaranya tuh lebih kayak suara profesional lagi typing. Nah, kalau misalkan kalian tahu banyak sound design di luar sana yang susah mencari mechanical keyboard sound, dan ini kalau misalkan let's say kita lagi coba ngetik something, dan ini bisa kita record soundnya doang khusus buat sebagai sound effect ketika orang melakukan typing keyboard, karena suaranya tuh terdengar profesional. Sedangkan kalau aku dengar di Apollo 61 ataupun di yang Gateron switch, itu suaranya masih agak kayak mendem gitu, jadi nggak banyak menunjukkan emosi kalau lagi sedang mengetik gitu. Misalkan dipakai untuk movie ataupun short film, ya suara ketikan ini Atlas 61 ini itu profesional banget gitu suaranya. Nah, kita lanjut. Jadi
Bicara desain sendiri, keycap-nya memang font-nya bukan font yang umum, jadi font-nya bentukannya tuh agak aneh-aneh gitu sih buat aku. Ada yang kalau aku harus in a glance harus melihat kembali, ini font apa sih, ini huruf apa sih, atau ini ada tanda apa sih. Jadi aku harus lihat bolak-balik, mana sih kira-kira bener nggak sih hurufnya di sana, walaupun sudah terbiasa ngetik, kadang kan travel antar tangan ke huruf-huruf lain tuh kayaknya masih agak janggal ketika dipencet, oh bener nggak ada huruf ini. Jadi fontnya sendiri buat aku agak sedikit banget, ya sedikit banget menghalangi buat bisa mengetik jauh lebih cepat. Tapi kalau kalian terbiasa harusnya nggak ada masalah sama sekali, karena aku pun ya cepat sih sebenarnya, nggak sampai seharian juga udah terbiasa. Nah, on top of that, jadi si Atlas 61 ini fiturnya hampir mirip dengan Apollo 61. Dia bisa simultaneously connect ke 3 device sekaligus, yang mana ini sangat membantu ketika kalau di lini pekerjaan aku, karena aku di kantor itu harus mengharuskan menggunakan 2 workstation, 1 laptop, 1 workstation, workstation 2 unit. Jadi instead of ganti-ganti keyboard, aku mending pakai ini dengan connect dua-duanya di Bluetooth yang sama dengan keyboard ini. Dengan simply pencet Fn, Q atau W atau I, kita bisa ganti-ganti switch keyboard. Dan termasuk kalau misalkan ada device ketiga, misalkan kayak aku bisa pairing ke handphone, ya itu akan jauh lebih bagus karena aku bisa switch antara laptop, workstation, dan handphone tanpa harus aku ganti-ganti gitu. Aku megang handphonenya atau aku ganti keyboard, jadi bisa pakai satu keyboard yang sama untuk melakukan itu. Nah, selain itu sebenarnya Atlas 61 ini bisa dibilang RGB-nya tuh banyak modenya. Jadi ada yang wave, ada yang makro, bisa di setting sendiri, jadi ya macam-macam. Jadi buat aku pribadi masih agak norak sih, karena aku masih baru banget masuk ke mechanical keyboard modern wireless yang pakai RGB kayak gini. Jadi ya kadang masih sering dimain-mainin gitu, mana sih warna yang cocok gitu. Di RGB-nya sendiri itu sebenarnya ada macro mode yang mana kalian bisa nge-define warna hurufnya satu persatu. Jadi dari kosong itu bisa di-define satu persatu, mau yang huruf E warnanya apa, atau huruf A warnanya apa, atau biasanya kalau misalkan kalian gamer kan WASD itu harusnya diganti dengan warna tertentu. Jadi kalau misalkan kalian main itu akan jauh lebih gampang untuk menemukan tombol tersebut, atau ya memang biar estetiknya dapet itu warnanya merah, sisanya warnanya yang lain, bisa jadi kayak gitu. Sisanya jadi 60% keyboard, sebelumnya aku belum ngasih tahu, jadi 60% keyboard, jadi tidak full keyboard. Dan memang kalau 60% itu ada limitasi di beberapa tombol yang di multitaskan, ada beberapa tombol yang digabung menjadi satu. Kayak sebenarnya in default si Atlas 61 ini, misalkan kalian lihat ya di sini, tombol atas, bawah, kiri, kanan ini dia merangkap sebagai, tombol atasnya adalah sebagai backslash dan juga tanda tanya. Untuk bisa mencet backslash kita harus pencet Fn atas baru keluar backslash, atau kalau untuk tanda tanya Fn shift tanda tanya. Jadi ini cukup troublesome kalau buat beberapa orang, dan aku mengetik ini sangat-sangat amat mengganggu, karena aku udah ngetik panjang-panjang. Karena biasanya kan kalau misalkan tanda tanya tinggal ketik, misalkan nanti pencet Fn shift atau misalkan shift atas, dia akan ke highlight beberapa bagian dari teks, dan ketika aku ingin spasi ataupun next ataupun delete, dia akan menghapus the whole shift gitu. Jadi aku harus Ctrl Z undo, baru harus Fn shift tanda tanya gitu. Biasanya misalkan kalau kebiasaan Fn untuk backslash doang, terus Fn tanda tanya, jadi kayak shift tanda tanya malah kehapus. Jadi ya sedih gitu, agak sedih sih. Cuman ya nggak masalah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu 2-3 hari, aku udah bisa mulai membiasakan dengan si Fn dan shift ini. Walaupun ya aku memang nggak setiap jam pakai, tapi ya intinya ini nggak terlalu banyak masalah di aku, tapi aku bisa membiasakan itu. Di sini ada beberapa yang memang aku bilang bisa bikin tertarik buat kalian pakai wireless RGB mechanical keyboard ini.
Dari mulai simultaneous connection-nya yang 3 tadi, dan juga warnanya yang macam-macam tadi, RGB-nya tadi, dan juga yang terakhir sebenarnya suaranya sih. Beberapa orang bilang ya sebenarnya suara mechanical keyboard ini setidaknya 15% menaikkan productivity, kurang lebih kayak gitu. Ya percaya nggak percaya, tapi akhirnya aku bikin whole script tentang Atlas 61 ini, pakai Atlas 61 ini di smartphone, aku konekkan dengan Bluetooth, jadi sebenarnya nggak out of script sih sebenarnya. Tapi ya, apakah aku rekomen Atlas 61 ini buat kalian ambil atau kalian cop? Atlas 61 aku bilang sebagai entry level kalian bisa menggunakan ini dengan sangat baik dan benar, dan juga cukup, buat aku sih cukup. Karena kalau misalkan kalian mau up the game ke Apollo atau Keychron atau ke yang lain, sebenarnya ini udah cukup karena keycaps-nya sendiri bisa diganti. Bahkan Press Play ID juga menjual keycaps-nya banyak yang menarik, ada yang Rush, ada yang Mecha Blue. Aku ternaksir banget tuh Mecha Blue, tapi sebenarnya ya nantilah kita pikir-pikir lagi gimana nanti, mungkin akan aku beli Mecha Blue dalam waktu dekat. Rush-nya menarik karena itu merepresent kayak klasik gitu, jadi bisa dipasang di sini. Dan juga mereka punya namanya puding ya. Puding itu kalau kayak gini kan kalian lihat legend-nya itu hanya terlihat warnanya berganti ketika di hurufnya aja atau di legend-nya aja. Jadi kalau misalkan pakai puding, dia di side-nya itu kayak ada warna-warna RGB-nya gitu, menarik banget. Jadi aku juga pengen di sebenarnya itu, tapi ya sekarang untuk sekarang kita harus puas dengan apa yang kita punya dulu sekarang. Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu, ada tenaga, ada dananya, kita bisa upgrade keycap-nya untuk dapat keycap yang lebih bagus. Bahkan ya keycap-nya Apollo 61 juga bisa kita pakai di sini. Yang tadinya ini ABS double shot bisa kalian ganti dengan keycap Apollo 61, dan ya bisa bertahan jauh lebih lama. Kurang lebih gitu. Nah, mungkin sekian aja ulasan dari aku yang memang masih awam banget di mechanical keyboard. Semoga tersampaikan dengan baik dan benar. Dan ya, Atlas 61 worth it. Cuma ada beberapa shortcut yang harus kalian biasakan. Jadi nggak susah sih sebenarnya. Gitu aja. Semoga tersampaikan dengan baik dan benar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.